Pengen ganti motor atau nambah motor? Pengen banget nambah motor, iya. Kalau ganti sih enggak ya. Pengennya sih yang ada sekarang tetap ada, nanti nambah lagi. Nambah atau ganti ya? Nambah. Gue pengen nambah motor. Motor Pengen apa? nambah Harley. Harley apa tuh? Harley Sportster 48 sama Softail. Kenapa? Karena kayaknya udah waktunya deh gue ganti Harley. Soalnya gue kalau bawa motor Sportster gitu, Sportster kalau mau bawa motor sport gitu asal-asalan bawanya. Jadi gue cari yang santai aja deh. Membahayakan warga. Ganti atau nambah motor? Kalau gue ya, Kalau lu? gue tuh nambah. Nambah? Motor apa? R1M dong. R1M. R1M. Kenapa R1M? Karena ada dua pilihan sih gue sebenarnya. Yang pertama itu S1000RR sama R1M. Yang awalnya tuh gue pengen S1000RR. Karena gue mikir apa ya? Itu kan 4 silinder flatline ya. Flatline itu suaranya sama kayak motor gue. Dan gue pengen coba suaranya yang baru gitu loh, kayak R1M gitu kan crossplane. Dan gue pengen coba. Mending ganti motor atau nambah motor? Nambah dong. Nambah motor. Ganti motor, karena sekarang udah banyak. Nambah kalau ada rezeki. Motor apa? Rayem. Kenapa? Ya karena suka aja, kan nggak sempet kebeli kemarin. Yang gue pengen so far nggak muluk-muluk sih, gue udah ngelewatin punya motor cc gede-gede gitu. Pengen yang biasa-biasa aja. Triumph Scrambler yang baru 1200. Itu kayaknya udah nyaman untuk dibawa kemana-mana. Ya mungkin suatu saat GS kali ya, BMW GS, karena gue belum pernah punya. Dan itu pun juga tujuannya supaya gue bisa long trip gitu cuy, di Pulau Jawa apa kemana-mana gitu. Motor apa? Banyak yang motor gue pengen. Sebutin aja. Gue pengen punya moge lagi, kan gantiin Ducati. Gue pengen punya motor-motor enduro kayak KTM 6 Days gitu-gitu. Apalagi ya? Harley Davidson. Ya cruiser gitu. Kayak ganteng gue pakai gituan ya. Motor apa? Yang mahal. Yang mahal. Gua mau nanya kenapa nggak dijawab aja ya? Oh ya, kenapa? Kenapa yang mahal? Kenapa enggak? Udah. Tergantung nih. Tergantung adalah, kan banyak tuh pertimbangannya. Apakah memang sudah sehat secara keuangan, atau memang nggak ada tanggungan apa-apa gitu. Kalau misalkan gue udah sehat secara keuangan, gue akan nambah, nggak akan ganti. Karena waktu memutuskan untuk beli, itu kecil banget kemungkinan untuk ngejual. Karena memang waktu itu beli ya karena suka, bukan karena panas aja dikompor-komporin orang gitu. Pengen punya motor cross, pengen punya motor matic, sama pengen punya motor cc besar lah. Kalau cukup rezekinya, amin. Doain ya teman-teman, terima kasih. Jadi sekarang itu gue punya 3 motor, itu semuanya 2 silinder. Dan gue pengen banget punya motor naked yang ya 3 silinder, 4 silinder. Jadi gue kemarin tuh berandainya kayak misalkan, andaikan istri gue bisa memperbolehkan untuk menambah MT9 ya. Atau enggak Z900 yang baru ya kan. Itu tuh gue, karena jadi gini, yang baru-baru ini adalah gue suka banget sama MT9 Tracer. Tapi gue udah punya GS. Kan MT9 kan 3 silinder ya. GS kan 2 silinder. Gue pengen banget punya MT9 Tracer. Tapi bini gue bilang, itu kan sama kayak GS. Ngapain sih gini. Ya udah, MT9 deh, kayak punyanya AB. Ini bagus loh. Nah, mendingan yang ini aja. Tapi kan belum dapat izin. Cuman yang mending yang ini aja. Ya kan? Nih, lu pilih ya. Lu mending motor baru cc kecil atau motor tua cc besar? Motor tua cc besar. Motor baru cc kecil. Kenapa? Karena itu lebih klasik aja sih, kayak seru gitu loh. Karena nggak ribet, tinggal pakai aja gitu loh. Kalau urusan motor buat gaya-gayaan kan balik lagi tadi Pak, motor saya kan banyak, udah ada yang gede gitu. Jadi ya tinggal pakai itu aja. Jangan garang susah lah. Tolong. Kalau suruh milih motor baru cc kecil atau motor tua cc besar? Boleh tahu bedanya berapa tahun? Aduh, gue suka yang baru-baru sih. Jadi
Ini mendingan baru tapi cc kecil. Kenapa? Gue nggak suka ribet orangnya. Motor tua cc besar. Kenapa? Karena cc-nya gede. Gue suka yang cc gede. Jelas gue pilih motor tua cc kecil maupun besar sih. Tetap gue lebih suka motor tua. Tapi ya bukan berarti gue doyan touring pakai V75 ya, itu kayak jauh gitu, berat. Ya BMW R25 gitu masih fine. Kalau disuruh milih nih, motor baru cc kecil atau motor tua cc besar? Motor enaknya apa ya? Baru cc kecil. Motor tua cc besar. Daripada ZX25R, gue mendingan CBR 600 tahun 2011. Kenapa? Karena gue suka perkembangan teknologi. Gue pengen motor tua cc besar sih. Motor tua cc Mm-mm. besar. Tapi ada alasannya. Ya makanya gua tanya kenapa. Oh iya. Selain motor itu lebih cepat, style juga sih sebenarnya. Style. Saya suka keculturean. Ah, tua, cc gede deh. Kenapa? Lebih asik aja. Lebih nggak biasa. Lebih ada tantangannya, lu punya gimana caranya motor dibagusin, dirawat lagi kayak gitu. Lu punya motor cc gede tapi penyakitan, atau punya motor cc kecil nggak ada penyakitnya? Wah, ini berat sih. Berat. Yang pertama mentingin gengsi, yang satunya lagi mentingin loyalitas terhadap dompet ya. CC kecil nggak penyakitan. cc kecil nggak ada penyakitnya. Cc gede penyakitan lebih menarik. Cc gede penyakitan dah. Tergantung penyakitnya sih ya. Tapi kalau secara luas ya mendingan gue cc kecil nggak penyakitan. Nanti gue custom jadi gede motornya. Gue realistis, mending gue cc kecil nggak ada penyakitnya. Nah, cc kecil nggak ada penyakitnya lah. Mending gue kaya dulu. Jadi ketika nanti motor tua gue itu bermasalah, bisa gue benerin sebener-benernya, langsung sehat aja motornya gitu. Kenapa? Karena gue nggak suka ribet. Ngapain lu gede doang tapi nyusahin? Karena gue nggak perlu keluar uang dong kalau buat bayar servis atau apa gitu. Kalau misalnya punya motor cc kecil. Karena buat gue motoran itu bukan cuma naik motor, tapi bisa ngerawat, bisa nyembuhin, bisa maintain. Ada kebanggaan tersendiri waktu touring, motor error gitu kita bisa benerin nyala lagi, ada kebanggaan tersendiri. Ya cc gede lebih dilirik sih, gengsi juga gitu. Kecil, nggak penyakitan lah. Kenapa? Gue aja udah penyakitan, motor gue penyakitan juga. Karena gue nggak mau susah. Karena gue udah punya moge, gue mending motor kecil nggak penyakitan deh. Tapi beda kalau misalkan gue belum punya moge ya, gue mendingan motor gede tapi penyakitan gitu. Kalau orang bilang, kalau temen gue bilang katanya kalau kita punya Ducati ya, kalau misalkan Ducati lu nggak ada masalah, aman-aman aja, berarti Ducati lu palsu. Tapi kalau misalkan Ducati lu ada masalah, berarti asli Ducati lu. Gitu katanya. Motor klasik atau modern? Modern. Kenapa? Karena klasik mogokan kan tadi lu nanya. Kenapa lu nanya lagi? Kan gue lebih suka yang motor baru tapi nggak mogok. Lu nanya motor klasik lagi. Motor klasik itu sering mogok. Gimana sih nih moderatornya? Motor modern deh. Modern? Modern dong. Modern. Motor modern. Klasik. Dua-duanya oke. Tapi kalau dipilih the most, kayaknya klasik deh. Klasik, gue suka motor klasik dibanding modern. Jadi PCX nggak suka ya? Itu exceptional case ya. Jadi ada motor yang disuka, ada motor yang dibutuh. Gue suka motor klasik, tapi gue butuh motor modern untuk mobilitas sehari-hari gitu. Kenapa? Teknologinya lebih canggih. Karena gue ngepasin aja sama muka gue yang kayak gini. Karena lebih baru. Gue suka yang baru-baru. Sama umur gue sama. Muda. Nggak kayak 1, 2, 3, 4 nih tua-tua nih gue tahu nih. Gue masih muda. Motor klasik atau motor modern? Modern. Kenapa? Gue suka perkembangan teknologi. Karena gue belum in banget sama motor klasik dan gue masih kurang suka sama klasik. Gue belum menemukan motor klasik yang ngerasa kayak wah ini gue banget nih, ini klasik nih gue banget nih. Kayak misalkan sebut saja kalau motor klasik itu jatuh kayak Lambretta atau 946.
itu kan Vespa klasik, tapi gue banget karena gue suka modelnya. Beda kayak misalkan Django, itu motor klasik atau enggak motor custom atau apalah gitu. Gue enggak, karena kebanyakan klasik itu jatuhnya kayak bobber atau street racer. Jadi gue belum ngerasa kayak ini motor nih gue banget. Jadi gue memilih motor modern. Berarti ngurus motor sendiri atau pergi ke bengkel? Tergantung ya. Dua-duanya. Kalau misalnya bisa gue urusin sendiri, kalau misalnya enggak gue ke bengkel. Bengkel di mana? Katros. Ada kalanya gue suka utak-atik sendiri. Ada kalanya gue manggil mekanik. Nah itu tergantung tanggal. Tanggal muda gue manggil mekanik, tanggal tua gue utak-atik sendiri. Ngurus motor sendiri atau pergi ke bengkel? Pergi ke bengkel. Kenapa? Karena gue nggak ngerti soal motor. Ngurus motor sendiri atau pergi ke bengkel? Pergi ke bengkel. Kenapa? Karena ada satu bengkel mantap. Namanya Katros. Di zoom. Jadi gak lancar deh tuh gue. Ada satu bengkel namanya Katros Garage, mantap. Dua-duanya. Boleh nggak dua-duanya? Ya udah, gue pergi ke bengkel aja. Kalau bisa simple, kenapa nggak ya ke bengkel? Ngurus motor sendiri lah. Jadi kita lebih tahu yang kurang tuh apa aja, yang diganti itu apa aja, kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus kalau misalkan dibandingin sama motor lain tuh apa. Jadi gue lebih kayak manggil mekanik ke rumah. Manggil mekanik ke rumah, benerin depan gue, terus gue banyak tanya, ini tuh gimana, ini tuh gini, ini diapain, ini tuh lepas gimana, ini kalau digeser dikit apa-apa nggak? Oh ternyata ini tuh kalau misalkan digeser dikit aja, itu tuh bakal berubah sama yang lain. Oh ini ternyata kalau bautnya terlalu kenceng, nanti dia nggak bisa ini, terus dia nggak bisa ini. Jadi gue juga bisa tahu juga dan gue bisa ngasih tahu ke montir gue kayak, kemarin ininya yang ini rusak nih. Jadi dia kalau datang tuh bisa lebih fokus bahwa apa yang dia butuhin. Pertanyaan itu nggak relevan dengan gua gitu loh, karena kalau gua mau pergi ke bengkel gua sendiri kan pasti gitu. Mau benerin sendiri, gua punya bengkel. Bego kalau gua benerin sendiri gitu. Ini buat yang berat-berat apa yang ringan-ringan? Masa ke bengkel sih? Ya ke bengkel aja lah. Ke bengkel aja lebih gampang ya. Bengkel kelar. Servis, mas, servis kelar. Mas ganti ini, ganti itu. Udah itu. Sendirian repoter daripada gue bisa nyopot bisa masang. Rusak motor gue, beli mahal-mahal rusak. Nggak bisa dipakai. Ngurus sendiri atau ke bengkel? Ke bengkel lah. Nggak usah serakah jadi orang. Bagi-bagi rezeki, ya nggak sih? Biarpun gue bisa gitu, cuman ya udahlah.